Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, keutamaan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat usia, waktu yang Allah karuniakan kepada kita. Mudah-mudahan menjadi jalan kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga, kepada para sahabat dan orang-orang yang istiqomah mengikutinya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita insyaallah lanjutkan kembali pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan malam ini kita ambil bab yang ke-73, yaitu bab fadli man ya'ulu yatiman. Bab fadli man ya'ulu yatiman. Penjelasan atau bab penjelasan tentang keutamaan orang yang mengasuh anak yatim. Keutamaan orang yang mengasuh anak yatim. Kalau kita balik beberapa halaman sebelumnya, ini pernah sebenarnya ada bab yang juga menjelaskan tentang masalah ini, tentang masalah anak yatim atau mengasuh, keutamaan mengasuh anak yatim. Beberapa bab sebelumnya, sebelum masuk pada pembahasan hukum-hukum bertetangga, itu ada hadis, bahkan nanti ada hadis yang berikutnya jamaah sekalian itu diulang sebenarnya oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, dan kembali disebutkan lagi di dalam bab yang berikutnya tentang keutamaan orang yang mengasuh, menanggung hidup seorang anak yatim. Namun sebelumnya, sebelum hadis itu, kita jelaskan atau bahas dulu hadis yang ke-131 tentang keutamaan orang yang menanggung, mengasuh dan menyantuni seorang anak yatim. Bedanya dengan bab yang berikutnya jamaah sekalian, itu ada tambahan hurufnya atau ada tambahan katanya. Imam Bukhari mengatakan bab fadli man ya'ulu yatiman lahu. Jadi ada kata tambahan, kata lahu di belakangnya. Artinya keutamaan orang yang menanggung, mengasuh, menghidupi anak yatim miliknya. Jadi anak yatimnya sendiri. Karena hadis yang akan dibahas itu jamaah sekalian, hadis ini sudah pernah hadis kita jelaskan hadis ini ketika datang seorang wanita bersama dua orang anaknya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian wanita ini minta makanan kan kepada Aisyah, dan ternyata Aisyah tidak punya makanan kecuali sepotong kurma. Yes, cuma satu butir kurma saja. Maka diberikan oleh Aisyah satu butir kurma itu sedekah kepada sang ibu, dan memiliki dua orang anak perempuan. Kemudian ibu itu membagi dua kurma tersebut dan diberikan kepada kedua anaknya. Nah, ini hadis ini menjelaskan, sudah pernah kita jelaskan tentang hadis ini jamaah sekalian, kembali diulang, disebutkan kembali oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Cuma judul pembahasannya itu berbeda. Kalau yang sebelumnya itu pembahasan tentang keutamaan orang yang dikaruniai satu orang anak perempuan.
2 atau 3 anak perempuan. Nah itu kalau kita masih ingat pembahasan hadis itu jamaah sekalian, diambil lagi digunakan kembali oleh Imam Bukhari pada pembahasan yang berikutnya tentang keutamaan seorang ibu yang mengasuh dan menghidupi anak yatimnya. Ya, anak yatim itu berarti suaminya sudah meninggal, berarti anak perempuannya menjadi anak yatim. Ya, nanti kita akan jelaskan tentang apa pengertiannya anak yatim jamaah sekalian di dalam agama kita. Di sini untuk hadis yang ke-131 maka Imam Bukhari mengatakan judul babnya fadlu man ya'ulu yatiman. Jadi ini secara umum, keutamanya berlaku secara umum. Keutamaan bagi orang yang menghidupi, menyantuni, mengasuh seorang anak yatim, baik itu anak yatim miliknya atau anak yatim orang lain dan seterusnya. Ini keutamaan yang umum jamaah sekalian bagi orang yang mengerjakan atau melakukan keutamaan ini. Berkata Imam Bukhari rahimahullah taala di dalam hadis ini, haddatsana Ismail qala haddatsani Malikun, dari Imam Malik, an Thawr ibn Zaidin, dari Thawr bin Zaid, an Abil Ghaith, dari Abu Ghaith, dari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-sa'i 'alal armalati wal masakin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i ini artinya orang yang berusaha. Ya, diambil dari kata sa'a yas'a. Sa'a yas'a itu artinya berusaha, ya. Makanya diambil atau digunakan kata sa'i antara Safa dan Marwah. Makanya dalam penjelasan ulama kita, sa'i itu artinya orang yang bolak-balik. Ya, sa'i itu artinya orang yang bolak-balik. Namun diambil keumuman maknanya, sa'i itu artinya alladzi yas'a. Alladzi yas'a artinya orang yang berusaha. Nah, itu illatnya jamaah sekalian. Jadi sa'i itu dikatakan orang itu sedang sa'a yas'a, artinya dia sedang berusaha untuk melakukan sesuatu, mendapatkan sesuatu atau memberikan sesuatu. Itu namanya sa'i. Tapi secara khusus jamaah sekalian, sa'i kalau kita lihat dalam pengertian ibadahnya, sa'i itu artinya seperti orang yang tawaf atau seperti orang yang sa'i antara Safa dan Marwah. Nah, orang yang sa'i antara Safa dan Marwah itu artinya dia bolak-balik kan? Ya, dia sebelumnya ada di Safa, kemudian dia sa'i ke Marwah. Artinya dia pergi ke Marwah. Kemudian setelah sampai di Marwah, dia sa'i lagi ke Safa, artinya dia balik lagi. Makanya ulama mengatakan as-sa'i, yang dimaksud dengan as-sa'i di sini adalah alladzi yadhhabu wa yarji'. Alladzi yadhhabu wa yarji'. Sa'i artinya orang yang pergi kemudian setelah itu pulang lagi. Sebentar dia pergi lagi kemudian pulang lagi. Nah, itu makna sa'i jamaah sekalian. Nah, ini ada Imam Ibnu Hazm, menarik juga ini, Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala al-Zahiri. Beliau adalah salah seorang ulama Andalus dan di antara ulama yang paling bersemangat. Bahkan melalui beliaulah terkenal mazhab Imam Dawud al-Zahiri. Jadi para ulama itu macam-macam mazhab mereka sesuai dengan pemahaman keilmuan mereka. Ada mazhabnya Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, ada mazhabnya Imam Malik, ada mazhab Imam Syafi'i, ada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Selain daripada itu ada banyak sebenarnya, hanya saja murid-murid mereka tidak mengkhidmat pelajaran atau pemahaman dan pengetahuan keagamaan para guru-guru mereka, seperti Imam Ats-Tsauri misalnya, seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri, kemudian seperti Imam Al-Auza'i, dan banyak ulama-ulama mazhab sebenarnya, dan ulama-ulama yang sekaliber bahkan lebih hebat dibandingkan sebagian ulama-ulama mazhab yang ada. Namun mazhab mereka tidak dikhidmat oleh murid-murid mereka, sehingga mazhab mereka hanya bertahan. Seperti Imam Al-Auza'i, mazhab beliau itu hanya bertahan karena beliau hidup di abad kedua jamaah sekalian. Hidup abad kedua itu berarti wafatnya 100-an lebih. Sedangkan mazhab beliau itu mati dengan sendirinya pada abad yang kelima. Artinya tidak lewat dari abad yang ke-6, apalagi sampai kepada kita abad yang ke-14.
Oleh karenanya salah satu di antara mazhab itu adalah mazhab Imam Dawud, namanya Imam Dawud Al-Zahiri. Nah ini bukan Imam Abu Dawud. Abu Dawud itu pengarang kitab Sunan. Nah ini lain, berbeda, namanya Imam Dawud Al-Zahiri. Kenapa dikatakan sebagai Imam Dawud Al-Zahiri jamaah sekalian? Karena beliau memahami dalil-dalil itu secara zahirnya saja. Tidak berupaya untuk memahami dari sudut pandang konteksnya. Jadi dalil-dalil itu datang maka langsung difahami bagaimana zahirnya, nah seperti itu dia diambil. Nah, salah satu di antara ulama yang getol, yang semangat untuk menghidupkan mazhabnya Dawud Al-Zahiri adalah Imam Ibn Hazm. Yang sebelumnya Imam Ibn Hazm ini bermazhab Malik, bermazhab Malikiyah. Hanya saja karangan-karangan, karena ini kan beliau hidup di Andalus, di Andalusia. Ya, Imam Ibn Hazm itu wafat pada abad ke-456. Itu artinya beliau wafat pada abad yang kelima. Nah, sedangkan Dawud Al-Zahiri itu abad yang kedua. Oleh karenanya cukup jauh jamaah sekalian jaraknya. Namun sebelum mempelajari mazhab Dawud Al-Zahiri, Imam Ibn Hazm itu betul-betul mengkhidmat mazhabnya siapa? Imam Malik rahimahullah ta'ala. Bahkan beliau punya karangan kitab-kitab luar biasa yang mengkhidmat mazhabnya Imam Malik. Tapi sangat disayangkan karena Cordoba itu Andalusia jamaah sekalian itu kan dahulu bermazhab Malikiyah, ya kan? Makanya Imam Ibn Hazm itu sangat mengkhidmat mazhab Imam Malik rahimahullah, dan sekian banyak buku-buku, kitab-kitab beliau yang telah beliau tulis. Hanya saja ya Imam Ibn Hazm ini terkenal dengan sensitivitasnya yang luar biasa. Jadi beliau ini kalau ada kekeliruan, kesalahan, maka beliau tidak segan-segan untuk menegur. Sampai ulama-ulama besar dan ulama-ulama senior di masa beliau ditegur oleh Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala, sehingga pemerintah di masa itu bersepakat untuk membatasi gerakan Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala. Sampai beliau, buku-buku dan karya-karya yang beliau tulis jamaah sekalian berisi kritikan-kritikan kepada mazhab Imam Malik rahimahullah ta'ala dan ulama Malikiyah, akhirnya dibakar oleh para pemerintah pada saat itu. Dengan alasan itulah akhirnya beliau berpindah dari mazhab Imam Malik kepada mazhab Dawud Al-Zahiri. Nah, jadilah beliau menjadi salah satu di antara ulama yang paling terkenal dengan mazhab Zahirinya. Beliau pernah mengatakan bahwa keliru itu, ini salah satu di antara kritikan Imam Ibn Hazm kepada para ulama dunia, bahkan kepada ulama-ulama senior. Beliau mengatakan sa'i antara Safa dan Marwah, ini kaitannya dengan masalah sa'i jamaah sekalian, saya teringat. Beliau pernah mengatakan sa'i antara Safa dan Marwah itu jamaah sekalian, satu kali sa'i itu Safa Marwah baru ke Safa lagi. Jelas ya? Ada yang sudah pernah haji di sini atau umrah? Wah, ini kalau sudah pernah haji dan umrah ini tahu kekeliruannya, kekeluaran pendapat Imam Ibn Hazm. Jadi beliau mengatakan sa'i antara Safa dan Marwah kan 7 kali ya. Menurut Imam Ibn Hazm, satu kali putaran sa'i itu jamaah sekalian Safa dan Marwah itu dari Safa ke Marwah kemudian kembali ke Safa, itu satu kali. Jadi silahkan dibayangkannya, jadi 7 kali itu berarti nanti kembalinya di mana? Terakhirnya di mana? Di Safa kembali kan? Karena satu kali itu adalah dari Safa ke Marwah kemudian balik lagi ke Safa, berarti itu satu kali. Kalau tinggal dikali 7 kali saja, berarti kembalinya di Safa. Sedangkan ulama kita, mayoritas ulama, bahkan ini ijma para ulama kita mengatakan bahwa satu kali sa'i itu adalah dari Safa ke Marwah, itu satu kali. Balik dari Marwah ke Safa itu sudah 2 kali. Berarti kalau seperti itu nanti berakhir di Marwah, karena 7 kali kan. Nah, para ulama yang mengomentari dan mengkritisi Imam Ibn Hazm, di antara mereka mengatakan ya bisa-bisanya muncul pendapat yang seperti ini dari Imam Ibn Hazm, dan sepertinya beliau belum pernah mengerjakan ibadah haji. Karena tempat beliau yang sangat jauh di Cordoba, Andalus, Spanyol, untuk datang ke ke tanah suci, ke Mekah, mungkin sangat berat dan terlalu jauh. Meskipun sebenarnya di masa itu ajaran agama Islam banyak dan tersebar di mana-mana, sehingga perjalanan semakin mudah. Hanya saja ini menjelaskan makna sa'i yang dimaksud oleh dalam hadis Nabi SAW ini, bahwa as-sa'i itu artinya orang yang
pergi dan pulang, ya. Alladzi yadhhabu wa yarji, yang pergi kemudian dia pulang lagi. Jadi untuk urusan itu jamaah sekalian dia rela untuk bolak-balik, nah, untuk urusan tersebut. Nah, kata Nabi SAW, as-sa'i 'alal armalati wal masakin. Nah, orang yang rela pulang pergi mengurus al-armalah wal masakin. Apa makna al-armalah jamaah sekalian? Armalah itu tidak selamanya disebut dan diartikan sebagai janda. Jadi armalah itu artinya janda. Ya, ini ada ibu-ibu di belakang masalahnya. Ya. Jadi banyak orang memahami bahwa armalah di dalam bahasa Arab itu artinya adalah janda. Janda itu artinya seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, kan begitu ya? Atau dicerai atau dipisah oleh suaminya. Namun pengertian yang sebenarnya jamaah sekalian, al-armala itu artinya adalah wanita yang tidak memiliki, atau orang wanita yang tidak mendapatkan penghidupan dari seorang laki-laki, baik dia sudah menikah atau belum menikah. Itu namanya armalah. Jelas ya? Nah, contoh misalnya ada seorang anak, dia sudah dewasa, anak perempuan, ya, belum menikah, sudah meninggal ibunya, meninggal bapaknya, meninggal semua keluarganya, hidup sebatang kara. Nah, maka apa maknanya? Apa disebut apa wanita ini jamaah sekalian? Disebut sebagai armalah karena tidak ada yang menghidupi dia. Jelas ya? Ini menjelaskan jamaah sekalian bahwa wanita itu memang seperti firman Allah dalam surat An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi yang menghidupi wanita-wanita itu adalah kalangan laki-laki, yang mengayomi kalangan wanita itu adalah kalangan laki-laki. Nah, dan wanita itu haknya jamaah sekalian adalah untuk dihidupi. Haknya wanita itu memang adalah untuk dihidupi. Nah, supaya mereka mendapatkan penghidupan yang layak dari suaminya, kan dari orang tuanya atau dari walinya secara umum. Nah, makanya di sini yang dimaksud dengan al-armalah di sini adalah semua wanita yang tidak lagi mendapatkan penghidupan dari orang yang wajib untuk memberikan penghidupan kepadanya, baik itu kepada dari suaminya seandainya suaminya sudah meninggal dunia jamaah sekalian, maka dia menjadi janda. Atau misalnya seorang wanita, misalnya anak perempuan, dia sudah dewasa tapi sudah hidup sebatang kara, tidak ada lagi orang yang menghidupi dia, dia belum menikah, kemudian dia tidak orang tuanya atau bapaknya, ibunya sudah meninggal dunia, kemudian pamannya juga sudah tidak ada, dia tidak punya saudara juga dan seterusnya. Maka dia masuk dalam kategori wanita yang begini, masuk dalam kategori armalah, wanita yang tidak mendapatkan dan tidak memiliki penghidupan. Kemudian kata Nabi SAW, wal masakin, dan begitu juga dengan orang-orang miskin. Siapa yang dimaksud dengan orang miskin dalam hadis ini jamaah sekalian? Yang dimaksud adalah anak yatim. Yang dimaksud adalah anak yatim. Nah, disinilah fikihnya Imam Bukhari rahimahullah taala. Karena kalau kita baca hadis ini, sepertinya yang dimaksud dengan masakin di sini adalah orang-orang miskin secara umum. Jelas ya? Padahal yang dimaksud adalah anak-anak yatim. Dari mana jamaah sekalian itu difahami? Dari keberadaan kata al-armalah sebelumnya. Nah, jadi karena disebutkan kata al-armalah, maka kalau armalah itu dibawa kepada makna seorang wanita, seorang ibu yang sudah janda, sudah meninggal suaminya atau dicerai suaminya, dan dia memiliki anak, maka anak itu secara otomatis menjadi apa? Menjadi anak yatim. Nah, makanya jemaah sekalian di sini difahami oleh Imam Bukhari rahimahullah taala bahwa yang dimaksud dengan al-masakin di sini adalah anak-anak yatim. Nah, itulah makanya diangkat hadis ini dijadikan sebagai hadis yang menjelaskan tentang keutamaan fadlu man ya'ulu yatiman, keutamaan orang yang menyantuni, menghidupi dan mengasuh anak yatim. Kemudian jemaah sekalian, pembahasan tentang anak yatim ini, maka ulama kita menjelaskan bahwa anak yatim itu atau al-yatim itu artinya dia diambil dari kata al-yutmu. Al-yutmu itu artinya adalah al-infirad. Al-infirad artinya sendiri. Jadi yatim itu artinya adalah orang yang hidup sendiri. Nah, hanya saja jamaah sekalian, yatim itu dalam hadis Nabi SAW mengatakan la yutma ba'dal hulum. Jadi tidak ada lagi istilah anak yatim kalau dia sudah dewasa. Jadi anak yatim itu tidak ada dibilang pria dewasa yatim. Itu tidak ada jamaah sekalian, karena istilah yatim itu sendiri hanya diberikan di dalam agama kita, diberikan kepada anak-anak, baik itu laki-laki ataupun perempuan.
Makanya istilahnya selalu disebut sebagai anak yatim. Nah, kalau dia sudah dewasa, kalau dia sudah balik, laki-laki atau perempuan, maka tidak lagi dikatakan yatim. Jelas ya? Nah, jadi yatim itu adalah istilah yang khusus hanya diberikan kepada anak-anak saja. Kalau dia sudah balik, maka dia tidak disebut lagi anak yatim, karena dia sudah dewasa. Dia seharusnya sudah bisa mencari penghidupan sendiri dan seterusnya. Nah, kalau dia, apa pengertian yatim jamaah sekalian? Yatim itu berbeda dengan pengertian miskin. Jadi ada beberapa istilah, contoh misalnya al-faqir. Al-faqir itu artinya adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Nah, itu artinya adalah orang yang fakir, ya, tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Maksudnya tidak memiliki pekerjaan tetap jamaah sekalian, kerjanya serabutan dan tidak mencukupi penghidupannya. Nah, ada juga sebagian sekarang ini tidak ada pekerjaan tetapnya, tapi sekali mendapatkan pekerjaan langsung miliaran. Nah, itu lain pembahasan jamaah sekalian, karena pembahasan yang kita maksud di sini adalah orang yang punya atau tidak punya pekerjaan untuk menghidupi kebutuhan primernya. Nah, jelas ya, karena sebagian orang, wah ini seperti misalnya ini ya, sekarang ini lagi musim Piala Dunia misalnya, ini komentator-komentator yang berseliweran di televisi itu kan 1 kali 4 tahun saja itu pekerjaannya jamaah sekalian, tapi barangkali sudah bisa langsung menghidupi dia selama 4 tahun ke depannya. Nah, oleh karenanya yang dimaksud dengan al-faqir artinya orang yang tidak punya pekerjaan tetap dan mampu menghidupi kebutuhan primernya. Nah, itu orang fakir namanya. Bedanya antara fakir dengan miskin jamaah sekalian, miskin itu artinya orang yang punya pekerjaan tetap tapi juga belum mencukupi kebutuhan primernya, itu miskin. Jadi ada pekerjaannya sebenarnya, tapi pekerjaan yang didapatkan itu juga tidak mampu menghidupi atau tidak mampu mencukupi kebutuhan primernya. Itu disebut sebagai orang yang miskin. Nah, bedanya jemaah sekalian dengan yatim. Yatim itu adalah man mata abuhu wa huwa duna sinil buluk. Jadi yatim itu adalah seorang anak laki-laki atau perempuan yang ditinggal mati oleh bapaknya, ya, padahal dia belum balik. Nah, jadi dia masih kecil, belum balik, belum ihtilam, dan sudah meninggal orang tuanya. Yang dimaksud adalah bapaknya. Kalau yang meninggal itu adalah ibunya jamaah sekalian, maka tidak dibilang sebagai yatim. Nah, cuma kita bahasa Indonesia biasanya pukul rata kan begitu ya. Kalau meninggal bapaknya atau ibunya namanya anak yatim. Biasa ada yang mengatakan yatim piatu kalau sudah meninggal dua-duanya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau yang meninggal ibunya, bapaknya masih hidup, ibunya meninggal, apa kira-kira? Piatu. Kita tidak tahu ya. Apakah betul itu ada namanya anak piatu? Wallahu a'lam. Yang kita tahu adalah anak yatim piatu. Disebut sebagai anak yatim dalam bahasa kita ya. Disebut sebagai anak yatim kalau meninggal bapaknya. Kalau sudah meninggal ibu dan bapaknya, bapak dan ibunya, maka disebut sebagai yatim piatu. Pertanyaan, bagaimana kalau yang meninggal ibunya, bapaknya masih hidup? Nah, adakah istilahnya khusus di dalam bahasa kita? Anak piatu ya? Wallahu a'lam ya. Anak yatim juga. Nah, itu. Kalau dalam istilah agama kita, di dalam istilah syariat kita, kalau dia yang meninggal itu adalah ya, kalau yang meninggal itu adalah bapaknya, maka disebut sebagai anak yatim. Kalau yang meninggal itu adalah ibunya, disebut sebagai al-aji. Bukan haji, al-aji dengan huruf ain. Al-ajiyu itu namanya anak kecil yang meninggal ibunya, bapaknya masih hidup. Jelas ya? Nah, bagaimana kalau dia meninggal bapak dan ibunya? Nah, tidak lagi dikatakan anak yatim. Dalam istilah agama, tidak lagi dikatakan al-yatim kalau sudah meninggal ibu dan bapaknya. Dia berubah statusnya menjadi apa? Al-latim. Al-latim dengan menggunakan huruf lam, ta, ya dan mim. Latim. Latim itu jamaah sekalian ada banyak maknanya. Di antara maknanya latim itu juga maknanya adalah orang yang ditampar wajahnya. Itu latim. Maltum. Latama itu artinya menampar wajah seseorang. Al-latim orang yang ditampar wajahnya. Tapi dalam pembahasan ini jamaah sekalian, latim itu artinya adalah anak kecil yang meninggal ibu dan bapaknya. Itu namanya latim. Kalau yang meninggal adalah bapaknya, maka disebut sebagai al-yatim. Kalau yang meninggal adalah ibunya, maka disebut sebagai al-aji. Nah, ini istilah-istilah jamaah sekalian yang dijelaskan oleh para ulama kita berkenaan dengan masalah yatim ini.
Kata Nabi SAW dalam lanjutan hadis ini, as-sa'i 'alal armalati wal masakin, orang yang berupaya, orang yang berusaha, orang yang datang dan pergi untuk kebutuhan al-armalah wal masakin, ya, wanita-wanita yang sudah tidak ada lagi yang menanggung hidupnya, begitu juga dengan anak-anak miskin, anak-anak yatim piatu. Maka mereka ini, kata Nabi SAW, derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala kal mujahidi fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah keutamaan jemaah sekalian, keutamaan, karena kata Imam Bukhari, fadlu man ya'ulu yatiman, keutamaan orang yang menghidupi, menyantuni, mengasuh anak yatim. Nah, anak yatim seperti yang tadi kita bilang, anak yatim ini bebas jemaah sekalian secara mutlak. Anak yatim milik kita misalnya, ataukah anak yatim orang lain dan seterusnya yang sudah meninggal ibunya, bapaknya, dan tidak lagi menghidupi mereka, maka keutamaannya di dalam hadis ini, kata Nabi, kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingat jamaah sekalian, kal mujahid, ya, mujahid itu dia adalah sebuah maqam orang yang keluar dari rumahnya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu namanya mujahid. Nah, kalau dia meninggal dalam medan peperangan, baru dikatakan syahid fi sabilillah. Nah, ini dua maqam yang berbeda. Dan tidak mesti jamaah sekalian, bukan sesuatu yang aksiomatik atau bukan sebuah keharusan kalau orang itu mujahid otomatis dia mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada contoh misalnya seperti Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, beliau ratusan perang yang beliau ikuti dan semuanya dia menangkan oleh Khalid bin Walid, tapi beliau tidak dikaruniakan asy-syahadah fi sabilillah. Beliau tidak mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam peperangan maksud saya. Beliau itu meninggal di atas pembaringan beliau, di rumah beliau meninggal. Tapi di akhir perkataan beliau mengatakan, demi Allah tidak ada satu daerah pun di tubuh saya ini melainkan pasti ada tusukan pedang, ada sabetan pedang, dan ada tusukan anak tombak dan anak panah di dalam tubuhnya Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Tapi meskipun dengan perjuangan luar biasa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid, namun ternyata beliau tidak mendapatkan dan tidak dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan asy-syahadah fi sabilillah. Nah, ini karena keutamaan, memang ini orang yang mati syahid adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang mendapatkan itu adalah orang-orang yang benar-benar jujur, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Khalid bin Walid tidak jujur jamaah sekalian, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang berbeda, keutamaan yang lain kepada siapapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bersungguh-sungguh, orang yang berusaha untuk menyantuni dan memberikan penghidupan yang layak kepada mereka, para kalangan wanita yang sudah tidak memiliki penghidupan dari suaminya, dari orang tuanya dan seterusnya. Begitu juga dengan anak-anak yatim yang tidak memiliki penghidupan, karena kasihan jamaah sekalian. Bisa kita bayangkan bagaimana kalau seandainya kita sudah meninggal dunia, ya, barangkali di antara kita ada yang pernah membayang-bayangkan dan coba menggambar-gambarkan kira-kira bagaimana kehidupan anak-anak kita kalau kita sudah meninggal dunia, padahal istri barangkali sudah tua dan seterusnya, tidak lagi. Seandainya pun kalau kita meninggal dunia saat ini, maka istri jelas tidak akan mungkin bisa memberikan penghidupan kepada anak-anak kita, apalagi kalau anak kita masih kecil-kecil jamaah sekalian. Nah, ini kan bisa kita bayangkan kira-kira bagaimana kehidupan mereka ini kalau kita sudah meninggal dunia. Tapi ingat jamaah sekalian bahwa kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian disebabkan karena rasa takut dengan kemiskinan. Nah, itu kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah. Orang Arab jahiliyah itu salah satu di antara alasan mengapa mereka membunuh anak-anak mereka, khususnya anak-anak perempuan, khasyata an ya'kula ma'ahu. Karena khawatir jangan sampai ini berkurang rezeki saya ini. Kalau misalnya anaknya 12 orang, kemudian gaji cuma 3 juta, kira-kira dari mana mereka makan ini? Anaknya 12 orang. Makanya Allah mengatakan, wala taqtulu auladakum, jangan kalian bunuh anak-anak kalian khasyata imlaq, karena khawatir dengan kemiskinan. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada anak-anak kamu. Semuanya di dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, dalam surah Hud ayat yang ke-6, Allah mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha.
Tidak ada satu makhluk yang melata yang berjalan di muka bumi ini kecuali sudah dijamin rezekinya oleh Allah SWT. Bahkan lebih hebat dari itu jamaah sekalian, kata Allah dalam lanjutan ayat itu nahnu wa na'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha, dan kami Allah Subhanahu wa taala mengetahui di mana tempat asalnya rezeki itu dan kepada tempat mana rezeki itu akan disimpan. Wa na'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Apa artinya al-mustaqar? Al-mustaqar itu artinya rezeki, tempat di mana rezeki itu diambil. Itu namanya mustaqar. Nah, jadi dari mana itu? Misalnya anak kita misalnya ya, atau jangan anak kita, misalnya semut, misalnya semut yang biasa kita lihat-lihat jamaah sekalian. Allah tahu itu semut ini untuk hari ini dia ambil jatah makan rezekinya dari tempat mana. Dan Allah juga tahu semut ini kalau dia sudah mendapatkan jatah rezekinya pada hari ini, dia akan bawa kemana itu makanannya. Itu namanya al-mustaqar dan al-mustauda'. Mustaqar artinya tempat ambil rezekinya, dan al-mustauda' tempat dia menyimpan rezekinya. Itu Allah sudah tahu semuanya. Nah, oleh karena jamaah sekalian, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Itu adalah apa yang tidak dijamin sama Allah SWT, itu yang harusnya dikhawatirkan. Dan yang tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan kesolehan kita. Itu yang tidak pernah dijamin. Keimanan itu yang tidak dijamin jamaah sekalian. Tidak pernah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan digantungkan kepada usaha kita masing-masing. Makanya Nabi mengatakan tidak ada seorang pun di antara kalian yang masuk surga dengan amalan kesolehannya. Tidak ada. Sahabat bertanya, bagaimana dengan Anda ya Rasulullah? Saya juga sama seperti kalian. Tidak ada yang bisa masuk ke dalam surga dengan keutamaan amalan soleh yang dikerjakan. Hanya saja Allah sudah memberikan keutamaan bagi saya. Nah, beliau kan banyak mendapatkan keutamaan dari Allah. Inna a'tainakal kautsar fasholli dan seterusnya. Nah, itu kan sudah jaminan bahwa Nabi Muhammad akan masuk surga. Allah SWT mengatakan dalam surat Al-Fat, Inna fatahna laka fatahan mubin liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah ampunkan semua dosa-dosanya Nabi Muhammad yang lalu dan yang akan datang. Itu kan jaminan juga. Tapi tidak ada jaminan yang seperti itu untuk kita, umatnya Nabi SAW. Tidak ada. Yang ada jaminannya adalah jaminan rezeki. Jaminan rezeki itu ada jamaah sekalian. Itu sudah ada. Makanya jangan takut, jangan khawatir. Dan kalaupun seandainya rezeki yang kita dapatkan dari Allah SWT harus dibagi kepada orang-orang yatim, kepada anak yatim, maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ingin melihat kita ini lebih memusingkan dan memikirkan apa yang dijamin oleh Allah atau apa yang tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti itu. Coba barangkali kita bisa rubah mindset kita sedikit jamaah sekalian. Orang yang kikir, yang mana sebenarnya orang yang kaya raya itu? Kalau kita mau bertanya ya, orang kaya raya di dunia itu sebenarnya siapa? Orang yang banyak nol di depositonya, atau banyak uangnya miliaran triliunan, atau orang yang banyak infaknya? Kira-kira yang mana yang kaya raya? Ya? Yang banyak berinfak atau yang banyak tabungannya? Yang kalau menurut manusia pasti yang banyak tabungannya kan? Iya. Menurut kacamata manusia biasa jamaah sekalian, yang kaya raya itu adalah orang yang banyak tabungannya. Tapi kalau kita faham jamaah sekalian, orang yang banyak berinfak itu, yang penting dia bagus di poin ini jamaah sekalian. Orang yang banyak berinfak itu, dia banyak berinfak dan memberi meskipun dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, itu karena keyakinan dia kepada Tuhan yang maha kaya raya, bahwa saya sebenarnya ini, harta yang Allah berikan kepada saya ini, saya tidak butuhkan sebenarnya supaya saya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya butuhkan adalah kesehatan, kemudian rezeki yang bisa saya makan untuk hari ini, dan keamanan. Itu yang disebutkan sama Nabi SAW. Nabi mengatakan, man asbaha amin fi sirbihi, siapa yang memasuki waktu pagi dalam kondisi dia merasa aman di dalam rumahnya sendiri, satu keamanan, mu'afan fi jasadihi, dia sehat pada dirinya, pada fisiknya, lahu qutuhu wa qutu yaumihi, dia punya makanan untuk dia makan pada hari itu, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha, kata Nabi. Nabi mengatakan, orang yang punya 3 nikmat di pagi hari, 3 nikmat ini jamaah sekalian, nikmat keamanan, nikmat kesehatan, nikmat makanan yang bisa dia makan pada hari itu saja. Jangan lagi pikir dulu besok, minggu depan, jangan dulu pikir, untuk hari itu saja.
Kata Nabi, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha, seakan-akan Allah sudah kumpulkan semua nikmat dunia dengan semua kenikmatannya untuk dia. Karena memang tujuan kita diciptakan sama Allah sebenarnya apa? Apakah untuk mengumpulkan deposit atau mengumpulkan kekayaan miliaran triliunan? Kan bukan. Tujuan kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah itu sudah cukup dengan 3. Pertama adalah keamanan, yang kedua adalah kesehatan, yang ketiga adalah rezeki yang kita bisa makan pada hari itu. Untuk masalah besok, ya besok sudah dijamin sama Allah SWT. Yang tidak dijamin itu besok kita sholat subuh atau tidak. Itu yang tidak dijamin jamaah sekalian. Sebentar kita bangun sholat subuh, kita bangun pagi hari, kita sholat subuh atau tidak sholat subuh, itu tidak dijamin sama Allah SWT. Besok siang kita sholat zuhur atau tidak sholat zuhur, itu tidak dijamin sama Allah SWT. Apalagi di akhir zaman seperti sekarang ini jamaah sekalian. Nabi mengatakan, bersegeralah kalian dengan melakukan amalan soleh sebelum datangnya masa-masa fitnah, seperti sepotong malam yang datang dalam kehidupan kalian. Yusbihur rajulu kafiran wa yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada salah seorang di antara kalian yang memasuki waktu pagi masih beriman kepada Allah, tidak sampai di malam hari dia sudah kafir kepada Allah. Beriman antara iman dan kafir di akhir zaman jamaah sekalian, itu bedanya antara pagi dan sore saja. Tidak sampai masuk di malam hari dia ternyata sudah kafir kepada Allah. Kebalikannya kata Nabi SAW, ada juga orang yang memasuki waktu malam dia masih beriman, tidak sampai terbit matahari besok paginya dia sudah kafir. Nah, jadi perubahan keimanan dan kekufuran itu sangat cepat di akhir zaman dengan berbagai macam fitnah, ujian, cobaan yang Allah berikan kepada umat manusia. Itu yang tidak dijamin sama Allah. Nah, di sini dikatakan oleh Nabi SAW, keutamaan orang yang berupaya, berusaha memberikan sebagian rezeki, karunia, keutamaan yang Allah berikan kepada kita, kepada anak-anak yatim, kepada, saya dengarkan ya mas beberapa hari yang lalu, pekan yang lalu kalau tidak salah, ada anak kecil di Makassar sini. Bagaimana jaminan perlindungan yang Allah berikan kepada umat manusia, kepada ciptaannya, bahkan kepada anak bayi sekalipun. Barangkali sebagian jamaah yang pernah dengarkan minggu lalu, pekan yang lalu jamaah sekalian, di Makassar, saya tidak tahu di kecamatan mana, kelurahan mana, tapi disebutkan ini ibu jamaah sekalian, waliyahudzubillah, dia melahirkan anaknya itu Down syndrome. Tahu Down syndrome ya? Apa itu Down syndrome? Down syndrome itu yang biasa orang panggil apa itu? 1000 wajah. 1000 wajah kan? Itu Down syndrome. Jadi dia mendapatkan, dikaruniakan anak laki-laki atau perempuan, saya tidak sempat baca, tapi intinya bahwa anak yang dia lahirkan itu, sang ibu ini itu Down syndrome. Dan tahulah jamaah sekalian, beban ujiannya kalau orang mendapatkan karunia Down syndrome, kan Down syndrome itu jamaah sekalian, tubuhnya bisa besar tapi akalnya kecil. Nah, jadi terbelakang dari sisi akalnya. Nah, beda dengan apa namanya itu yang satu, autis. Nah, autis itu jamaah sekalian itu agak beda sedikit jamaah sekalian dengan Down syndrome. Jadi memang ini penyakit hormon memang, sehingga akalnya terbelakang. Nah, meskipun badannya bisa tumbuh besar dan seterusnya secara normal. Intinya jamaah sekalian, karena dia tidak terima dengan karunia Allah SWT ini. Akhirnya apa? Setelah dia keluar dari rumah sakit itu, rumah sakit umum, dia keluar dari rumah sakit, dia siapkan pampersnya, disiapkan bajunya dalam satu tas, kemudian dimasukkan ke dalam kardus, kemudian diletakkan di satu tempat, ditinggalkan begitu saja. Coba, karena tidak terima dengan rezeki dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia barangkali sudah bayangkan kira-kira bagaimana nanti, bagaimana anak saya begini dan seterusnya dan seterusnya. Dia terlalu khawatir dengan masa depan jamaah sekalian. Barangkali dia meninggal besok. Dia meninggal besok dalam kondisi dia sudah buang anaknya. Kira-kira dosa apa lagi yang lebih besar dari itu jamaah sekalian? Dia tidak mau menerima karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena khawatir bagaimana nanti tahun depan, bagaimana anak saya bisa besarkan, bagaimana begini. Terlalu banyak ini dia fikirkan jamaah sekalian. Dia lupa dia bisa meninggal dunia sebentar malam dalam kondisi dia sudah menolak karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira bagaimana dia bisa jawab ini ibu jamaah sekalian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah bertanya, wahai ibunda, saya sudah karuniakan kepadamu anak ini untuk kau jaga, kau rawat, kau besarkan. Ternyata kau tidak terima. Dicabut pada saat itu juga. Nah, hanya saya tidak dicabut. Dalam kisahnya, dalam ceritanya saya baca jamaah sekalian, itu tidak meninggal memang.
Tahu bagaimana akhir ceritanya jamaah sekalian? Subhanallah, bagaimana perlindungan yang Allah berikan bahkan kepada balita bayi yang baru dilahirkan jamaah sekalian beberapa hari sebelumnya. Ternyata ini ibu jamaah sekalian, dia lupa untuk gunting itu tanda pengenalnya itu anak. Masih kelihatan itu namanya, itu anak yang diberikan jamaah sekalian, anaknya ibu ini, itu kelihatan itu. Dibawa pulang langsung sama pihak kepolisian. Nah, ketahuannya mas sekalian, oh ternyata dari rumah sakit ini, datang ke rumah sakit itu diberitakan, oh ini ibu ini tinggal di sini, silakan dikembalikan kepada orang tuanya. Itu kalau bukan Allah yang menjaga, kira-kira siapa jamaah sekalian? Tidak ada, Allah yang menjaga jamaah sekalian. Nah kita ini sebenarnya berupaya untuk masuk di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ini anak-anak yatim, armala, janda-janda sebenarnya dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita juga ingin nimbrung di situ. Kita mau dapat pahala di situ jamaah sekalian. Makanya kita berupaya di situ. Walaupun kita tidak upayakan, maka mereka tetap dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Cuma kan kita ini berupaya untuk beramal supaya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita mendapatkan kemuliaan ini. Kata Nabi SAW, kal mujahidi fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah kita ini jamaah sekalian kayaknya sepertinya sampai kita meninggal dunia tidak pernah kayaknya kita akan berjihad di jalan Allah, angkat pedang, tidak pernah, angkat senjata seperti bapak TNI, bapak polisi yang melawan musuh-musuh negara dan seterusnya, kayaknya tidak akan pernah sepertinya sampai kita meninggal dunia. Usia sudah saya 39, 38, 39 tahun, sepertinya tidak akan. Kan kita bukan orang Palestina, bukan orang Gaza dan seterusnya yang barangkali beberapa hari saja agak-agak tenang kehidupan, tiba-tiba datang lagi bomnya Israel dan seterusnya. Beda jamaah sekalian, kita di Indonesia ini. Kata Nabi SAW, wa kalladhi yasumun nahar wa yaqumul lail, dan keutamaan orang yang memberikan santunan, menghidupi anak-anak yatim piatu dan para janda jamaah sekalian, seperti orang yang senantiasa berpuasa di siang hari dan sholat malam di malam hari. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, kalladhi yasumun nahar alladhi la yuftir wa qa'imil lail alladhi la yaftur, seperti seseorang yang senantiasa berpuasa tidak pernah berbuka, dan seperti orang yang selalu mendirikan qiyamul lail, tidak pernah terputuskan qiyamul lailnya. Artinya setiap malam dia qiyamul lail, sholat malam. Dan sepertinya juga sama jamaah sekalian, kita tidak pernah yang seperti ini. Ya, jangankan berjihad, jangankan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa sepanjang hidup kita, puasa sunnah, itu sepertinya tidak akan sulit untuk kita kerjakan. Puasa Daud, ya, jangan jauh-jauh puasa Daud jamaah sekalian. Ya sepertinya barangkali siapa di antara kita yang puasa Daud? Puasa Daud bukan 5 hari ya, bukan 5 pekan, sepanjang hidup puasa Daudnya, itu tidak ada. Sholat malam setiap malam, sepertinya tidak ada yang bisa mengerjakan itu sepanjang hidup. Saya kenal satu orang jamaah sekalian, ya cukup dekat dengan saya, subhanallah, sejak usia 23 tahun. Sejak usia 23 tahun, masih muda-muda, remaja seperti itu, 23 tahun, sampai dengan detik ini tidak pernah ketinggalan sholat malamnya. Dalam kondisi safar sekalipun, tidak pernah sama sekali. Tahu apa? Saya pernah tanyakan jamaah sekalian, saya iseng-iseng saja, saya tanyakan kan, ini karena dia sholat malamnya, dan sholat malamnya 11 rakaat terus, dalam kondisi safar. Saya beberapa kali safar dengan orang itu, dengan bapak ini, dia usianya sekarang sudah hampir 80 tahun kayaknya. Dari usia 23 tahun sampai 80 tahun. Dia tidak pernah. Bahkan beberapa kali saya safar dengan bapak ini, kita semuanya pada tidur semuanya, di pertengahan malam dia bangun sholat malam, sepertiga malam terakhir. Dan setelah selesai sepertiga malam terakhir, dia sudah tunggu masuknya waktu sholat subuh. Saya iseng-iseng jamaah sekalian, saya tanyakan, kira-kira apa kelebihan yang Allah berikan kira-kira ini setelah kita menjalankan berapa tahun ya, dari usia 23 tahun. Dari usia 23 tahun sampai dengan detik ini jamaah sekalian, tidak pernah tinggalkan sholat malamnya 11 rakaat. Apa kata beliau? Kalau saya punya satu masalah, jawabannya pasti selalu datang dalam mimpi. Itu jawabannya. Dalam satu kesempatan jamaah sekalian, beliau pernah ceritakan, beliau pernah harusnya dipromosikan jabatannya jamaah sekalian, tapi justru difitnah sama teman kantornya sendiri. Subhanallah, dengan pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian, bagaimana Allah mengatur kehidupan sang bapak ini, ternyata yang memfitnah ini justru terjungkal, dia yang dipecat,
Dan akhirnya sang bapak ini tetap dipromosikan, padahal sudah hampir dikeluarkan dari pekerjaannya. Subhanallah. Nah ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sempat mengurus masjid juga jamaah sekalian. Banyak masalah di masjid tempat dia menjadi pengurus di situ, tapi jawabannya selalu datang melalui apa? Melalui mimpi, selalu mimpi jamaah sekalian. Nah, ini pengalaman hidup tentu saja. Nah, yang seperti ini, keutamaan yang seperti ini, rasa-rasanya sepertinya berat sekali jamaah sekalian untuk kita kerjakan. Nah, itu bisa kita dapatkan keutamaannya dengan apa? Membantu anak-anak yatim. Nah, siapa yang membantu anak-anak yatim, maka pahalanya kata Nabi SAW seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti orang yang melaksanakan qiyamul lail sepanjang hidupnya, dan orang yang berpuasa sepanjang hidupnya dengan puasa sunnah. Ini banyak keutamaan yang Allah berikan bagi orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semuanya. Kita bisa memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, anak-anak yatim barangkali ada di antara keluarga kita atau tetangga kita yang kita kenali mereka adalah anak-anak yatim atau para janda, maka bantu mereka jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah memberikan limpahan karunia dan keutamaannya kepada kita semua. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.